Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari kembali yaitu materi IPA kelas 7. Setelah kalian kemarin mempelajari tentang materi klasifikasi makhluk hidup, di mana kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mempelajari tentang klasifikasi atau macam-macam pembagian pengelompokan makhluk hidup, dan juga mempelajari tentang kunci determinasi. Ya, pada materi klasifikasi makhluk hidup kemarin bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 5 macam. Salah satunya adalah adanya kingdom Monera. Nah, pada kingdom Monera ini bahwa makhluk hidup itu memiliki ukuran yang sangat kecil. Nah, bagaimana kita mengamati makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil? Untuk pagi hari ini kita mengenal pembelajaran yaitu materi pengenalan mikroskop. Ada dua macam pada pembelajaran materi mikroskop ini. Yang pertama yaitu mengenal bagian-bagian dari mikroskop. Yang kedua yaitu bagaimana cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Oke, langsung saja kita mulai. Anak-anakku, apakah yang dinamakan dengan mikroskop itu? Apakah kalian tahu? Mikroskop itu berasal dari bahasa Yunani yaitu mikro dan skop. Mikro itu artinya kecil, sedangkan skop itu adalah benda. Jadi saya ulangi lagi, mikro itu artinya kecil dan skop itu adalah benda. Sehingga kalau digabungkan yang dinamakan mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang memiliki ukuran yang kecil yang tak terlihat oleh mata biasa. Nah, ini contohnya yaitu seperti bakteri ya atau sel. Nah, jadi ilmuwan yang pertama kali menemukan mikroskop itu namanya Anthony van Louis van Hoek pada tahun 1600-an dan disempurnakan oleh Robert Hooke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa mikroskop itu memiliki bagian-bagian. Bagian yang pertama dinamakan bagian mekanik. Apa itu bagian mekanik? Kalian lihat pada bagian yang pertama ini namanya engsel penggerak. Apa itu engsel penggerak? Engsel penggerak ini berfungsi sebagai penghubung lengan kaki dengan mikroskop. Nah, ini lengan kaki ya. Ini jadi engselnya. Yang kedua, ini kalian bisa amati yang kedua sesuai dengan tanda panah. Ada namanya tabung. Tabung ini berfungsi untuk menghubungkan antara lensa objektif dan lensa okuler. Kalau lensa okuler ini lensa yang dekat dengan mata seorang pengamat ya, ini yang berada di atas, sedangkan yang di bawah ini namanya lensa objektif. Ya, ini yang menghubungkan kedua lensa ini. Yang nomor 3 namanya pemutar lensa atau revolver. Revolver ini berfungsi untuk menempatkan lensa objektif. Dari lensa objektif nanti diletakkan di sini. Yang nomor 4 namanya kondensor. Ya, kondensor ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke benda yang sedang diamati. Jadi nanti kalau pembesarannya kurang, berarti kondensor ini nanti yang diputar untuk mencari bayangan yang lebih jelas. Yang nomor 5 namanya penjepit. Nah, ini penjepit itu adalah berfungsi untuk menjepit reparat yang akan diamati. Kenapa harus dijepit? Karena biar tidak bergeser. Nomor 6 ini namanya meja, sama dengan penjepit tadi. Meja ini fungsinya untuk meletakkan reparat di atasnya ya. Kemudian berikutnya yang nomor 7. Yang nomor 7 ini namanya pengatur kondensor. Berfungsi untuk menarik turunkan kondensor. Ya, ini nanti yang mengatur. Jadi di bawah meja ini nanti ada kondensor. Jadi nanti cahayanya yang kalau kurang jelas nanti diputar.
Yang nomor 8 namanya kaki mikroskop. Cukup jelas ya anak-anakku, kaki itu fungsinya untuk apa? Biar kalau pada mikroskop ini untuk menyangga ya, biar tidak roboh. Yang nomor 9 ada namanya lengan mikroskop. Ini namanya lengan mikroskop ya, berfungsi untuk pegangan mikroskop ketika kalian mengambil dari kotak penyimpanan. Ini yang dipegang. Berikutnya yang nomor 10 mikrometer halus. Mikrometer halus ini ketika nanti kalian mulai mengamati, berarti gunanya untuk menggerakkan tabung ke arah atas dan bawah tapi secara lambat. Jadi nanti kalau pembesarannya kurang jelas ini menggunakan ini. Sedangkan yang nomor terakhir namanya makrometer kasar. Ini makrometer. Jadi perbedaannya apa? Kalau mikro ini lebih kecil, kalau makro lebih besar. Kalau makro gunanya untuk menaik turunkan tabung. Kalau lensa objektifnya kurang jelas, nanti bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Itu bagian-bagian mikroskop mekanik. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, ada namanya bagian optik. Pada bagian optik ini ada 4 macam. Yang pertama ada 2 cermin, terus yang kedua ada diafragma, yang ketiga lensa objektif, dan yang keempat namanya lensa okuler. Nah, cermin ini letaknya di sini. Pada cermin ini nanti ada 2 buah, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari cermin ini untuk mencari, mengumpulkan dan mengarahkan sinar pada objek yang diamati. Jadi gunanya ini. Kemudian diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju ke matahari. Nanti di sini ada diafragma ya. Ini di bawah ini diafragmanya. Terus yang ketiga ada namanya lensa objektif. Nah, ini lensa objektif ini fungsinya adalah untuk memperbesar bayangan benda atau reparat. Ya, ini lensa objektif. Terus kalau dekat dengan reparat namanya lensa objektif, sedangkan kalau dekat dengan mata pengamat namanya lensa okuler. Ada 2 macam lensa, berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Ya. Kemudian berikutnya pada pemutar lensa. Pada pemutar ini terdapat lensa objektif yang memiliki perbesaran yang berbeda. Dapat diputar agar lensa objektif berada pada kedudukan yang sesuai. Jadi nanti kalau kalian mengamati reparat ini kurang jelas, maka lensa objektif ini bisa diputar. Ada pembesaran 10, ada 50 sampai 100 kali. Ya. Berikutnya ada makrometer dan mikrometer. Tadi ada pemutar halus dan pemutar kasar. Nomor 1 ini namanya makrometer atau pemutar kasar. Untuk menaikkan fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan badan mikroskop dengan cepat. Jadi ini kalau diputar maka tabung atau badan mikroskop ini bisa naik turun ini. Ini semuanya bisa naik turun. Yang kedua ada mikrometer skrup atau mikrometer saja ya, mikrometer untuk menaikkan dan menurunkan badan mikroskop secara lambat agar gambar yang terlihat jelas. Kalau ini secara cepat naik turunnya makrometer, kalau mikrometer itu untuk menaikkan dan menurunkan tapi secara lambat dan biasanya untuk memperjelas bayangan pada reparat ya. Kemudian berikutnya pada cermin. Cermin yang digunakan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa bagian optik itu ada 2 buah cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin yang digunakan di sini cermin cekung, fungsinya mengumpulkan cahaya dari sumber cahaya dan memantulkan ke diafragma atau kondensor. Nah, ini ya, kalian bisa perhatikan anakku pada gambar ini bahwa mikroskop itu dibagi menjadi 3 macam. Ada mikroskop cahaya, ini yang biasanya dipakai di sekolah kalian. Yang kedua mikroskop stereo. Perbedaannya apa? Kalau cahaya ini hanya 1 lensa okuler, jadi 1 yang melihat secara langsung seorang pengamat. Kalau stereo ini dua-duanya mata bisa melihat. Sedangkan yang nomor 3 adalah mikroskop elektron ya. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana cara menggunakan mikroskop itu dengan baik dan benar? Ada beberapa cara dan tahap-tahapannya. Yang pertama, ambil mikroskop